Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu yang terdiri dari Aprilia Triardani, Muhammad Mubarak, dan Fathul Muin, akan menjelaskan sedikit tentang presentasi teori kritis Theodor Adorno guna memenuhi tugas matkul filsafat ilmu paradigma. Langsung saja, yaitu pertama tentang biografi Theodor Adorno. Adorno ia lahir di Frankfurt 1903 dengan nama Theodor Weissengrund. Nama keluarganya dia hilangkan untuk perlindungan diri karena ia sendiri berdarah Yahudi, sehingga menggantikannya dengan Adorno yang merupakan nama gadis ibunya. Pada tahun 1920-an, ia memantapkan diri untuk menjadi kritikus budaya di Jerman, terutama kritik tentang musik dan sosial budaya. Namun pada tahun 1934 dan 1960, Adorno tinggal di Amerika Serikat, dikarenakan ia melarikan diri dari kekejaman rezim Nazi pada waktu itu. Adorno merupakan angkatan pertama dalam mazhab Frankfurt, dengan salah satu pengikat ilmu adalah perasaan bersama dengan kekecewaan terhadap masyarakat kapitalis, sekaligus kegagalan sosialisme. Adorno sendiri bermitra dengan Max Horkheimer, direktur IFS, di mana mereka mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam telaah ilmu sosial, misalnya menghubungkan ilmu sosial. Teori kritis. Sebagai pemikir, Adorno keberatan terhadap filsafat sistematis dan meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dapat transparan. Hal ini berasal dari keberatannya terhadap berpikir metodologis. Filsafat sistematis dan pemikiran metodologis memiliki kecenderungan untuk sampai pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang terkandung dalam premis-premisnya. Objek sentral dalam teori kritis Adorno adalah hubungan saling keterpengaruhan antara pertentangan-pertentangan dalam masyarakat sebagai sebuah totalitas dan bentuk konkret kehidupan subjek-subjek dalam masyarakat. Teori kritis diorientasikan pada ide tentang masyarakat sebagai subjek, dengan individu sebagai pusat. Sebuah teori menjadi kritis dengan menegasikan ketidakadilan, egoisme, dan alinialisme dan yang menghasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalis. Industri budaya. Dalam konsep industri budaya muncul berdasarkan pengalaman Adorno dengan Horkheimer sebagai imigran Jerman yang bermukim di Amerika Serikat. Mereka menjelaskan konsep industri budaya untuk mengkritik nasib kemanusiaan dalam kapitalisme yang sama buruknya dengan kekejaman Nazi di Jerman terhadap kaum minoritas, seperti penganut Yahudi, kaum Gips, gay, dan bahkan lesbian. Tentang industri budaya yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubungan produksi kapitalis. Menurut Theodor, industri budaya berkorelasi dengan anti pencerahan karena secara terselubung mengekang rasio manusia melalui instrumen modal dan teknologi. Jika tujuan utama pencerahan untuk membebaskan manusia dari mitos dan untuk menjamin kebebasan individu dan berpikir, industri budaya hanya membawa manusia pada penindasan dan dominasi melalui alat berupa modal dan teknologi
Industri budaya telah menghambat perkembangan individu yang otonom dan mandiri, yang menilai dan memutuskan secara sadar untuk diri mereka sendiri. Adorno berpendapat bahwa industri budaya mengakibatkan perubahan dalam karakter seni. Budaya dalam industri budaya adalah komoditas paradoks yang melenturkan nilai-nilai seni. Budaya menjadi industri karena lebih mementingkan keuntungan besar daripada meminati nilai sebagai bentuk kritis dan kebebasan manusia. Konsep industri budaya yang diperkenalkan oleh Adorno dan Horkheimer telah menjadi isu di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang. Masyarakat sebagai konsumen industri budaya mendapat yang seringkali berada di luar nalar. Melalui antitesisnya terhadap pencerahan Adorno dan Horkheimer berharap kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan kembali pada kemandirian akal budi. Pembahasan perubahan nilai dalam teori kritis Theodor Adorno. Yang dimaksud perubahan nilai atau nilai tukar, the exchange of value, dalam teori kritis Adorno. Teori kritis Theodor Adorno. Semua artefak manusia terdiri dari perwujudan tenaga kerja. Mereka memasukkan tenaga kerja dan kesadaran akan niatnya. Mereka memiliki dua aspek yang saling berkaitan tetapi secara analisis berbeda. Di satu sisi, perwujudan buruh atau tenaga kerja dan produk kerja merupakan yang disebut nilai guna. Kegunaan artefak bagi seseorang yaitu dapat melayani kebutuhan alasan praktis individu maupun kolektif. Sedangkan nilai tukar suatu komoditas bergantung pada kegunaannya serta pada kondisi kelembagaan pasar. Di sisi lain, perwujudan buruh merupakan objektivitas atau perwujudan makna atau kepentingan. Dengan demikian, artefak diartikulasikan dengan alasan teoritis individu maupun kolektif atau rasa estetika. Nilai sewa monopoli suatu artefak bergantung pada signifikansinya serta kondisi kelembagaan yang mempertahankan monopoli tersebut. Contoh misalnya yaitu hak cipta. Bisa kita sebut semua artefak di mana signifikansi atau pemaknaan lebih mendominasi daripada utilitas, kegunaan. Produk budaya dalam kaitannya dengan produk budaya yang membentuk budaya populer dalam konsepsi Adorno itu antara lain adalah film, horoskop, majalah, radio, sinetron, serial televisi, dan lain sebagainya. Ketika objek budaya menjadi lebih dapat dipertukarkan, masing-masing darinya akan berkurang signifikansinya atau pemaknaannya. Bisa dibilang kehilangan auranya. Karena hal tersebut, maka sewa monopolistik berkurang karena nilai objek budaya didasarkan pada sewa monopoli atau pada tingkat yang lebih rendahnya, yaitu pada kegunaan objek. Maka nilai objek budaya juga harus menurun. Walaupun begitu, hal ini tidak akan di bawah kapitalisme akhir. Sekian, sekiranya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon bisa dimaafkan dan silahkan kritik dan saran sanggahannya sangat kami nantikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.